Tiara tidak akan membiarkan Bastian lolos. Saat melihat Bastian jatuh di atas sofa, Tiara sangat gembira. Dia langsung membuka B4 Bastian dan berbaring mensatun di tubuhnya. Bastian, kalau kamu mau anak aku bisa memberikannya padamu. Kita bisa punya anak bersama, dan jika aku mengandung anakmu, kamu harus menikahiku. Tiara hendak mengsatu Bastian tapi tiba-tiba pintu terbuka. Cekrek. Tiara terkejut karena ada yang berani memotretnya. Dia sangat kesal dan segera memakai pakaian kemudian berjalan ke arah pintu. Dia sangat penasaran, siapa yang sudah berani memotretnya. Saat dia sampai ternyata tidak ada seorang pun di sana. Buaf Bughe. Tiba-tiba ada yang memukul belakang kepala Tiara dengan kuat hingga membuatnya pingsan. Sofia meletakkan kayu di tangannya dan berdecak. Wanita sepertimu nggak cocok untuk ayahku. Mengingat jebakan yang dilakukan Tiara 6 tahun lalu pada ibunya, tatapan Sofia berubah licik. Sofia berlari ke arah pelayan yang sedang lewat dan menarik tangannya. Paman, tolong aku. Tanteku lagi anemia dan pingsan di sana, aku ingin membawanya masuk tapi dia sangat berat. Ucap Sofia dengan nada memelas. Pelayan itu membantu Sofia untuk memapah Tiara dan Sofia pun berterima kasih. Terima kasih paman baik. Sama-sama anak manis, kamu jaga tante baik-baik ya. Sahut pelayan itu kemudian meninggalkan Sofia dan Tiara di dalam kamar. Sofia segera membuka tas milik Tiara dan mengobrak-abriknya. Setelah mendapatkan ponsel Tiara, Sofia menelpon seseorang. Halo. Hotel Avenia kamar 201 cepat kemari. Sofia segera mematikan sambungan telepon dan berjalan keluar kamar. Maafkan aku tante jelek, kamu sudah menjebak ibuku jadi sekarang aku yang akan membalasmu. Batin Sofia yang sedang melenggang ke ruangan Bastian. Sofia dan Clarissa saling pandang. Kemudian Sofia menelpon Tasya menggunakan smartwatch-nya. Halo ibu angkat. Sofia. Ada apa? Ibu, aku butuh bantuanmu. Tasya melirik ponselnya, tiba-tiba dia memiliki firasat buruk. Villa Green. Tasya meminta bantuan 2 orang pengawalnya untuk memapah Bastian dan membawanya ke rumah Tria. Sepertinya aku akan dibunuh Tria karena sudah membantu kalian melakukan tindakan krimin 41. Sebenarnya Tasya sangat takut. Tapi, dia juga ingin membantu anak-anak itu untuk menculik Bastian. Jika Tria mengetahui hal ini, dia pasti akan memblokir kuhuhuhu. Tasya berlagak sedih. Clarissa bergelayut di kaki Tasya, Ibu. Angkat, kamu tenang saja. Kami janji nggak akan hianati kamu. Tasya tersenyum kaku. Kenapa aku malah jadi satu komplotan dengan kalian? Tasya kemudian melihat jam di pergelangan tangannya. Ibu kalian sebentar lagi pulang. Aku pergi dulu. Sampai jumpa ibu angkat. Ingat, jangan hianati ibu angkat ya. Ibu angkat tenang saja. Sofia mengisyaratkan oke. Clarissa mengelus kepala ayahnya yang sedang mereka rendam di dalam bathtub. Tubuh ayah masih sangat panas, Kak. Ini semua karena ulat bulu itu makanya ayah jadi begini. Balas Sofia. Sofia pun lantas berdiri dan berkata. Kamu minta bantuan tetangga sebelah ya. Kita harus melepaskan pakaian ayah. Kenapa bukan kita saja Kak yang melepasnya? Tanya Clarissa dengan polos. Sofia menepuk dahinya. Kamu lupa kata. Ibu. Anak perempuan gak bisa lihat tubuh laki-laki. Jadi kita harus minta bantuan pria dewasa buat bantu ayah. Sambil berbicara, Sofia mendorong tubuh Clarissa keluar dari ruangan. Clarissa berlari keluar ruangan. Bertepatan saat ini Diego masuk membawa kue pie untuk kedua bocah itu.
Clarissa menariknya ke ruangan tempat Bastian berada dan meminta bantuannya. Setelah melakukan apa yang diminta Clarissa dan Sofia, Diego segar pukang karena tidak ingin terkena amukan Tria. Berkat bantuan Diego, kini Bastian hanya memakai pakaian das satu-satu saja. "Kak, kenapa ibu lama sekali ya?" tanya Clarissa pada Sofia. Saat ini mereka berdua sedang berjaga di luar kamar mandi. "Aku juga tidak tahu," jawab Sofia sambil mengangkat bahu dan telapak tangan ke atas. "Kenapa ribut sekali?" gumam Bastian yang masih menutup mata. Bulu mata Bastian bergetar. Dia merasa tubuhnya panas sekaligus dingin. Bastian yang sadar pun membuka mata. Dia melihat dirinya sedang berendam di dalam bathtub dan ada 2 biji mainan bebek berwarna kuning mengapung di atas air. Bastian keluar dari dalam bathtub dan berjalan ke arah pintu. Dia mendorong sedikit pintu lalu menyumbulkan kepalanya. "Clarissa," ujar Bastian syok. Kedua anak kecil yang sedang bicara pun menoleh dan melihat Bastian. Tanpa sengaja kedua tatapan anak itu bertemu dengan tatapan Bastian. Bastian terlihat sedikit kaget, kedua wajah anak itu sangat mirip. Bahkan Bastian tidak dapat membedakannya. Awalnya Bastian mengira jika karakter Clarissa ini sedikit pemarah, tapi ternyata mereka ini kembar. Ternyata wanita itu pandai sekali menyembunyikan mereka. Batin Bastian kesal. "Paman, kamu sudah bangun ya?" tanya Clarissa. Matanya tampak berkilauan. Sofia mendekat dan menyerahkan jubah mandi kepada Bastian. "Paman, kamu pakai itu dulu." Bastian sadar jika semua pakaiannya telah dilepaskan. Tatapannya menjadi muram saat mengingat cara Tiara yang ingin menjebaknya begitu murahan. "Aku lagi di mana?" tanya Bastian. "Di rumah kami," sahut Clarissa gembira sambil mengedipkan matanya. "Di rumah mereka, itu artinya ini rumah Tria," batin Bastian. "Paman, ini jubah mandinya. Kamu pakai dulu," ujar Sofia yang masih memegang jubah mandi karena Bastian belum mengambilnya. Bastian menatap jubah mandi itu lalu memicing. "Itu milik siapa? Jangan-jangan itu milik pacar Tria." "Aku nggak akan pakai," batin Bastian lagi. "Paman, ini dibeli oleh pengawalnya ibu angkat kami. Di rumah ini nggak ada pakaian pria dewasa, kamu juga nggak mungkin pakai pakaian ibu kami," sahut Sofia. "Tidak ada pakaian pria dewasa. Apa di rumah ini tidak ada pria lain?" tanya Bastian yang masih menatap kedua bocah itu. "Selain ayah Diego, tidak ada pria lain lagi. Ayah Diego nggak tinggal di sini, dia hanya sesekali datang menjenguk kami," balas Clarissa sambil memiringkan kepala. Sofia mengerti apa maksud Bastian. Dia pun berkata, "Yang sering dipanggil pacar oleh ibu itu, aku dan Clarissa. Nama kami di ponsel ibu memang sangat romantis. Paman jangan salah paham." Bastian menggigit bibirnya, ternyata anak yang memiliki tahi lalat di dekat matanya ini bernama Sofia. Pantas saja saat dia menjemput mereka, terkadang ada yang punya tahi lalat dan tidak. Jika ditanya jawaban mereka karena suka menggambar. Bastian segera memakai jubah mandi dan berjalan keluar kamar mandi. Walaupun ruang tamu ini tidak terlalu luas tapi dekorasinya sangat hangat. Di atas rak banyak sekali piala penghargaan yang tersusun rapi. Di bagian sudut ruang tamu juga terdapat sebuah piano berwarna hitam putih serta semua penghargaan piano itu tertulis nama Sofia. "Kenapa kalian membawaku ke sini?" tanya Bastian. Sofia dan Clarissa saling pandang. Apakah mereka harus mengatakannya sekarang? Sofia menatap Bastian. "Kami hanya ingin tahu, apakah kamu cocok untuk jadi ayah kami atau tidak?" Bastian tersenyum.
Bagaimana jika aku memanglah ayah kalian? Hah? Jadi kamu sudah tahu? Tanya Sofia dan Clarissa bersamaan. Jadi kalian juga sudah tahu? Tanya Bastian sambil mengerutkan dahi. Melihat kedua bocah itu mengangguk, Bastian sungguh terkejut. Ternyata Tria memang sengaja menyembunyikan masalah ini. Paman. Maksudku ayah. Kamu jangan salahkan ibu ya. Semua ini karena kamu masih beramat Tiara si ulat bulu itu, jadi ibu tidak mau menerimamu. Ucap Clarissa manja sambil menarik ujung lengan jubah mandi Bastian. Bastian tahu jika Tria melakukan hal ini, semua pasti karena Tiara. Bastian mengelus puncak kepala Clarissa dan menjawab dengan nada lembut. Tenang saja, ayah nggak akan salahkan ibu. Bastian pasti memaafkan Tria, tapi tidak akan melepaskan wanita itu. Saat ini Tria baru selesai bekerja. Dia meraih ponsel dan melihat pesan yang dikirimkan Sofia. Tria membaca pesan itu dan langsung terkejut. Ibuku sayang, kami sudah culik ayah ke rumah. Ibu cepat pulang ya. Tanpa babi bu, Tria langsung bergegas pulang ke rumah. Saat dia masuk, rumah tampak sepi dan tidak ada siapapun di sana. Tria kemudian berjalan ke kamar si kembar, tapi kamar itu terkunci dari dalam. Sofia, Clarissa, cepat keluarkan pria itu. Tria mengetuk pintu. Sementara si kembar sedang berdiri di balik pintu tidak berani membukanya. Sesuai dugaanku, ibu tidak akan menerima ayah. Ucap Sofia murung. Kakak, gimana ini? Tanya Clarissa dengan mata berkaca-kaca. Aku harap ayah bisa taklukkan hati ibu malam ini. Sahut Sofia dan mendapat anggukan dari Clarissa. Jadi kalian gak mau keluar ya? Oke, jangan salahkan ibu ya. Ibu akan pakai kunci cadangan. Tria sangat emosi karena kedua anaknya malah menyembunyikan pria brengsek itu di dalam rumah. Dengan emosi Tria pergi ke kamarnya untuk mengambil kunci cadangan. Namun, saat Tria baru di depan pintu kamar, dia bisa melihat seorang pria sedang duduk di atas kasurnya. Tria terdiam di tempat sambil mengepalkan tangannya. Sialan. Saat Tria akan meninggalkan kamar, dia malah didorong oleh Sofia dan Clarissa masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu dari luar. Tria berbalik dan menggedor-gedor pintu, tapi sayang pintu itu tidak bisa dibuka. Dia pun berteriak dengan kesal. Sofia, Clarissa, buka pintunya. Bastian berjalan mendekati Tria dan menopang salah satu tangannya di pintu. Dia mendekatkan wajahnya dan berbisik di telinga Tria. Aku pernah bilang kan, kalau kamu berbohong, kamu akan rasakan sendiri akibatnya. Tria merasa seluruh tubuhnya merinding. Dia pun berkata dengan terbata-bata. Bastian, aku bisa menuntutmu karena masuk ke rumah orang sembarangan. Bastian mengangkat kepala menatap wanita di depannya. Lapor saja. Lagian anak-anak yang membawaku pulang kemari. Aku adalah ayah kandung mereka, mana mungkin tergolong masuk rumah orang sembarangan. Tria, apa kamu tidak bisa melihat anak-anak begitu antusias membantuku? Mereka sengaja memberikan ruang untuk kita berdua agar kamu bisa menjelaskan ini. Tidak ada yang perlu aku jelaskan padamu. Tria mengayunkan tangan hendak mendorong Bastian, tapi Bastian malah menangkap tangannya dan memeluk pinggangnya, kemudian meleparnya ke atas ranjang. Bastian, dasar pria brengsek. Lepaskan aku. Engmi, Tria berusaha melepaskan diri, tapi Bastian tampak mengusai wanita itu. Dada bidang Bastian menempel di tubuhnya seolah-olah sedang membakarnya saja. Napas Bastian semakin berat. Melihat itu semua, Tria tidak akan membiarkannya. Tidak. Tidak boleh. Bastian, jangan seperti ini. Suara Tria terdengar terisak-isak.
Air mata mengalir dari kedua bola matanya. Tria menumbuk-numbuk dada Bastian. Bastian, 6 tahun lalu kamu telah merenggut kesucianku, menghancurkanku. Lalu sekarang kamu ingin melakukan hal yang sama. Kamu dan Tiara sama saja. Aku sangat membenci kalian. Hati Bastian terasa sakit, dia menatap wajah cantik Tria lalu menyeka air matanya. Aku tidak sama sepertinya. Tria menatap Bastian dengan tatapan kosong. Kalau kamu mau lakukan silahkan, lakukan dengan cepat. Lagian kamu sudah pernah menghancurkanku, aku nggak keberatan jika harus dihancurkan untuk kedua kali, ketiga kali dan seterusnya. Sepertinya aku ditakdirkan memang untuk dihancurkan. Sesaat kemudian Bastian langsung memeluknya. Tidurlah, kamu pasti lelah. Tria terbengong. Dia tidak menyangka jika Bastian akan melepaskannya. Jika Tria tahu air matanya sangat berguna, kenapa tidak menggunakannya dari awal saja? Akhirnya Tria tahu bahwa Bastian adalah pria yang cepat luluh. Keesokan harinya, kedua bocah cilik sedang menguping di depan pintu. Mereka menempelkan daun telinga di pintu karena sangat penasaran apakah ayah mereka sudah berhasil meluluhkan hati ibu mereka atau belum. Tiba-tiba pintu kamar dibuka, kedua bocah cilik itu terjatuh tepat di kaki Tria. Tria menatap kedua bocah cilik itu. Kalian sangat licik ya. Sofia menarik tangan Tria. Ibu, maafkan kami. Kami hanya ingin hubungan kamu dan ayah jadi baik. Clarissa pun menimpali. Benar, ibu lihatlah betapa kasihannya kami tanpa ayah. Huhuhu. Tria sangat kesal dengan anak-anaknya. Sudahlah, aku mau cuci muka dulu. Tria pun pergi meninggalkan mereka. Kakak, sepertinya ibu nggak tidur semalaman. Iya, terlihat jelas dari kantung matanya. Apa ayah kita belum bangun? Tanya Clarissa. Si kembar pun masuk ke dalam kamar dan melihat Bastian yang masih tertidur di atas ranjang. Ayah, kenapa ayah belum bangun? Ujar Clarissa. Sofia dan Clarissa terus menatap Bastian yang masih tidur. Sofia merasa ada yang aneh dengan ayahnya. Dia lantas menempelkan telapak tangan di dahi Bastian. Ayah lagi demam. Ucap Sofia sambil menatap Clarissa. Clarissa terkejut. Jangan-jangan karena kita merendam ayah dengan air tadi malam. Tiba-tiba kedua bocah kembar itu merasa bersalah karena sudah membuat ayah mereka sakit. Clarissa lantas keluar kamar dan berlari memanggil Tria yang masih di dalam kamar mandi. Ibu, tolong ayah, dia akan mati. Tria mengerutkan dahi. Mati? Iya bu, ayah akan mati huhuhu. Tria sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Dia lantas keluar kamar mandi dan mengikuti Clarissa. Setelah melihat Bastian beberapa saat, Bastian ternyata hanya demam saja. Tria mengambil termometer dan mengukur suhu tubuh Bastian. Ternyata suhu tubuhnya 39 derajat Celcius. Melihat demam ayahnya sangat tinggi, Clarissa dan Sofia menjadi khawatir. Ibu, ayah demam tinggi. Apakah ayah tidak akan mati? Aku pernah dengar kalau orang sakit akan mati. Aku sangat takut huhuhu, ucap Clarissa sedih. Tenang, ayah hanya demam saja. Cukup diberi obat pasti ayah akan sehat lagi. Hibur Sofia yang datang membawa obat demam. Ibu, ini obatnya. Tria mengambil obat dari tangan Sofia dan segelas air. Tapi dia melihat Bastian yang masih tertidur pulas. Gimana caranya dia minum obat ini? Sofia menjawab dengan terbata-bata. Ibu, aku pernah melihat sinetron, mereka menyuapnya dari mulut ke mulut. Sofia, berhenti nonton sinetron lagi. Tria sangat kesal.
Bisa-bisanya anak seusia Sofia ini malah menonton sinetron rumah tangga, bukan menonton kartun Tom dan Jerry saja. Tria lantas memasukkan obat ke dalam mulut Bastian dengan kasar membuat Bastian tersedak. Meskipun masih sangat mengantuk, Bastian terpaksa harus bangun. Tega sekali kamu padaku. Bagaimana jika aku mati tersedak obat itu? Ucap Bastian berlagak tersakiti. Kalau nggak begitu, kamu nggak akan minum obat. Lagian aku cuma bantu kamu biar sembuh. Sekarang kamu sudah bangun, sebaiknya kamu pulang saja, rumahku ini kecil nggak bisa nampung orang. Sofia dan Clarissa saling pandang lalu menatap Bastian dengan iba. Kasihan sekali ayah kita. Kakak benar sekali. Kita harus membuat ayah sembuh. Sahut Clarissa. Bastian hanya melirik Tria sekilas lalu kembali berbaring lagi. Aku masih sakit, butuh istirahat. Clarissa mengerucutkan bibirnya. Ibu, ayah masih sakit. Ibu jangan usir ayah ya. Benar Bu, bagaimana jika ayah pingsan? Saat di jalan, nanti ayah dipungut pengemis, kasihan sekali. Timpal Sofia. Tria terdiam. Meskipun Bastian menutup mata, dia masih mendengar percakapan mereka. Mendengar Sofia dan Clarissa sangat membelanya, membuat hatinya berbunga-bunga, dia sangat gembira. Biarlah saat ini dia kehilangan harga diri asalkan masih bisa tinggal di rumah Tria dan melihatnya setiap hari. Tria pun membiarkan Sofia dan Clarissa menemani Bastian yang sedang tertidur. Sedangkan dia mulai bersiap-siap untuk bekerja. Melihat ayah mereka hanya terbaring di tempat tidur dengan wajah lesu, Sofia dan Clarissa menjadi murung. Clarissa, kita harus bantu ayah supaya cepat sembuh, ucap Sofia dengan wajah serius. Clarissa mengangguk. Betul. Tapi bagaimana caranya? Sofia berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Kita bikin bubur ayam untuk ayah. Kata ibu, makanan sehat bikin orang cepat sembuh. Clarissa langsung setuju, meskipun keduanya belum pernah memasak bubur sebelumnya, mereka tetap menyelinap ke dapur. Tria pamit pergi bekerja pada si kembar, sedangkan Bastian baru saja bangun setelah tidur selama 1 jam. Bastian turun ke bawah dan melihat kedua bocah cilik tampak sibuk di dapur. Sofia memanjat bangku kecil dan mempersiapkan bahan makanan. Dia terlihat sangat lincah. Ayah kamu nggak jadi mati? Tanya Clarissa. Mati. Beo Bastian.